Oke Kang, gimana tadi UMKM dengan kegiatan UMKM di Bakti Karya ya? Keresahan itu dari Ah, dulu ini sebetulnya hmm, problemnya. hmm, Jadi kenapa orang meninggalkan kampung? hmm, Pertanyaannya itu kenapa orang meninggalkan kampung? Di kampung itu selalu terkesannya itu tertinggal, terus tidak nyaman untuk ditinggali, nggak ada harga diri gitu tinggal di kampung. hmm, Ya, terus kesannya itu nggak maju, nggak canggih gitu, nggak keren, banyak lah. Nah, karena memang di kampung sendiri konstruksinya orang-orang di kampung ini kan eh, ya memang susah akses. Pasti kemana-mana jauh karena ya namanya juga orang tersebar di kampung-kampung gitu. hmm, Nah, tapi yang lebih jadi alasan orang pergi dari kampung itu alasan ekonomi. hmm, Nah, kenapa alasan ekonomi? Karena memang untuk memperoleh pemenuhan hidup yang menyentuh ke apa ya, kayak yang lebih modern itu tuh sekarang susah. Artinya kampung sekarang itu sudah dimasuki dengan instrumen-instrumen teknologi yang itu perlu dibayar kan. Jadi nggak hmm, tiba-tiba nggak gratis, nggak murah hmm, gitu. betul. Uh, dari mulai yang paling sederhana misalnya jalan raya, jalan-jalanan gitu. Itu kan sebetulnya produk teknologi. Belum tentu loh orang menggunakan jalan itu durasinya lama, paling pendek, tapi uang yang digunakan besar. Harusnya untuk kesejahteraan yang lain misalnya, tapi dipakai untuk itu. Jadi istilahnya jalannya dibangun, tapi jalan pikirnya Ya, nggak kebangun karena uangnya habis pakai bangun jalan gitu. Nah, itu hmm, salah satu contoh jalanan itu perlu di-maintain, perlu uang gitu. Sementara untuk membuat uang itu, tadinya orang kampung kan nggak mengalokasikan, istilahnya kebutuhannya terpenuhi tanpa harus pakai uang kan. Tapi ya, jadi harus ada uang sekarang. Atau misalnya kebutuhan komunikasi, teknologi gitu. Atau listrik misalnya. Itu kan jadi harus bayar kan. Orang kampung tuh walaupun nggak punya uang sebetulnya masih bisa hidup. Ada hmm. ada beras, ada Ada pertanian hasil beras. kebun gitu ya, Terus di perikanan. ini sisi sosialnya justru nggak butuh psikolog karena terapi healingnya itu ngobrol sama tetangga gitu, terus berkesenian kayak gitu. Penyembuhannya juga udah ada di situ, artinya rumah sakit kesehatan segala macam udah ada sebenarnya gitu. Nah, tapi tiba-tiba itu berubah karena ada sesuatu yang harus dibayar, Hmm, dan itu produk hmm, teknologi. Nah, karena tuntutan untuk membayar lebih tinggi daripada kemampuan untuk memperoleh uang, itu tuh alasan ekonominya. hmm. Ya mereka uh, sulit hidup di kampung. Di kampung itu kan lalu lalang orang nggak terlalu banyak. Jadi istilahnya mau menjual sesuatu itu agak sulit laku gitu kan. Nah, alasan-alasan ekonomi seperti itu membuatlah orang-orang hijrah dari kampungnya. Bukan karena nggak bisa makan, tapi karena ada hal lain yang harus dia bayar gitu. Ya. Ada Nah, keinginan dia juga untuk maju dong berarti karena kan ada alasan tadi teknologi yang masuk dia nggak bisa ya, mencukupi kebutuhan teknologi. Ada suatu kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi apabila dia tetap di kampung gitu ya Kang ya. kebutuhan yang kadang-kadang itu semu. Hmm. Jadi seperti kita lah menggunakan laptop atau HP, fiturnya itu udah kemana-mana Ada. sebetulnya bisa Betul. digunakan untuk apa saja gitu. Banyak kegunaannya, tapi kan kita makanya cuma pakai Microsoft Word, Excel kayak gitu kan. Betul. Nah, artinya sama dalam penggunaan teknologi juga yang mahal itu gitu. Itu tuh sebetulnya bisa jadi nggak terlalu dibutuhkan gitu. Justru yang dibutuhkan itu kan kenyamanan, ketentraman gitu dan lain-lain. Nah, makanya debat itu akan terus berlangsung, tapi yang jadi korban itu memang kampung, nggak bisa kita uh, bantah gitu. Ditambah lagi dengan keinginan hasrat orang-orang untuk tampil lebih keren, lebih kayaknya kalau hidup di luar kampung itu lebih
eh, Ya, prestis gitu ya. gimana gitu ya, karena orang kan nggak bisa lepas dari imajinasi ya, dan imajinasi yang dibentuk di orang kampung itu ya uh, memang sedari kecil dikonstruksi oleh lingkungan itu yang keren itu adalah yang di luar dirinya gitu. Jarang sekali ada kesempatan untuk meraba kebutuhan diri gitu, mengenal lingkungan itu. Jarang sekali tuh. Yang sering itu diajarin orang-orang diajarin untuk melihat bahwa yang di luar itu lebih keren. Makanya konstruksi ilmu pengetahuan di sekolah juga ajarannya itu kan ajaran yang seakan-akan yang ada di kampung itu bahkan nggak ilmiah gitu. karena karena rumusnya berbeda dengan rumus yang ada di buku gitu. Iya, iya, iya. Ya itu banyak lah contohnya, misalnya di ilmu pengetahuan tentang kedokteran, tentang lingkungan hidup misalnya, tentang itu banyak sekali karena nggak sama, akhirnya dilabeli kamu mah jelek gitu. Padahal itu ilmu pengetahuan juga gitu. Nah, jadi selain faktor ekonomi ada faktor lain di luar itu yang melihat bahwa di luar itu lebih bagus. Itu sih kalau di bahasa kekiniannya mungkin bisa juga kategorinya inferiority syndrome. Jadi mental keterjajahan, terjajah oleh hal-hal yang baru, sesuatu yang baru sehingga Hmm. ekspresi kebudayaannya itu tidak dinikmati dan tidak merasa setara. Jadi ada jomplang kebudayaan. Orang lebih bagus, lebih keren gitu. Nah, sementara kita enggak gitu. Nah, di sisi itu yang selain faktor ekonomi tadi ya yang membuat orang alasannya untuk pergi dari kampung. Nah, kalau pergi dari kampung itu biasanya uh, ya ada yang bertahan, ada yang balik. Ya, betul. Mental gitu kan. Nah, yang mental itu yang biasanya dia sudah jual tanah. Jadi ada pola ternyata. Jadi biasanya orang untuk memodali dia berangkat ke kota itu tuh menjual sesuatu. Karena di kota butuh starter gitu loh. Ya, Butuh modal awal kan. betul. Nah, lama-lama nggak bisa bertahan, uh, tanahnya dialih fungsi jadi alih fungsi dulu. Selain orangnya alih profesi gitu, lahan yang tadinya pertanian diubah misalnya jadi alih fungsi lahan. Bahkan ke sini alih kepemilikan. Nah, itu tuh kalau sudah alih kepemilikan, pada saat dia mau balik ke kampung, ini freeze ya. Nah, Ya. Kang Kang Ai yang freeze ya? iya, saya kayaknya yang freeze. Mm-mm. Nah, Kameranya, tapi suara nggak? ya mungkin HP-nya mati biasanya. Hmm. Ya kayak ginilah sementara. Nggak apa-apa Kang, terusin kita ngobrol. Terus karena ada alih fungsi lahan, alih kepemilikan, ujung-ujungnya pada saat dia nyerah hidup di kota, Hmm. udahlah capek hidup di kota, terus balik ke daerah, tanahnya sudah milik orang. Dan itu pola kayak gitu tuh banyak banget. Mm-mm. Bahkan bisa dibilang terus-terusan gitu. Banyak lah pola seperti itu. Nah, setelah itu, dia balik ke kampung ya dalam keadaan terpaksa menjadi dirinya lagi. Menjadi orang kampung lagi kan. Iya, betul. Makanya sampai saat ini tetap ada petani. Dan sebagian besar mungkin karena faktor keterpaksaan. Bukan faktor hobi atau passion. Karena kalau passion, pasti banyak hal yang berkembang gitu, memanfaatkan lahan. Tapi karena ini bukan karena faktor itu, artinya ya udah menjalani aja gitu. Ya tetap bertani, tapi ada semacam kualitas bertaninya itu nggak berkembang. Makanya tradisi pertanian dari beberapa puluh tahun yang lalu dengan sekarang tuh nggak jauh beda. Ya. Padahal kalau misalnya orangnya punya passion di situ, itu mungkin ada sesuatu yang berubah gitu.